Bab 422. Villa Gunung Langit. Duar. Gumem. Terdengar suara yang memekikkan di langit dan bumi. Ketika suara ledakan ini lenyap, Master Alam Kong Ming Istana Haus Darah sudah terbaring lemas di reruntuhan batu. Kondisi dia tidak lebih baik dari Romen Ji, badannya berlumuran darah, tulang tubuhnya sudah remuk, wajahnya pun sudah rusak. Semua benda pusaka miliknya sudah masuk ke dalam tas penyimpanan Harley Ye. Pertarungan ini membuat dia bangkrut. Pegunungan ini sudah ambruk. Orang keluarga bangsawan Sekte Langit yang tersisa semuanya berkumpul. Mereka memandang Harley Ye seperti melihat monster aneh. Jika bukan Harley Ye yang keluar hari ini, mungkin mereka sudah mati semua. Ayo, ada hal yang ingin aku katakan dengan kalian. Setelah melihat semua orang memandangnya, Harley Ye melirik Stephanie yang memakai baju hijau sekilas. Setelah mendengar perkataan ini, Stephanie langsung mengerti. Dia memandang ke arah Olive. "Kak, dia pernah menolongku." Tanpa penjelasan dari Stephanie, Olive dari awal sudah percaya dengan perkataan Harley Ye. Hal yang paling konyol adalah mereka pernah menganggap Harley Ye adalah orang Istana Haus Darah dan mengurung dia selama 6 jam di dunia ruang hampa kecil. "Terima kasih." Olive maju selangkah dan muncul senyuman yang langka di wajah dinginnya. Keangkuhan sudah kalah telah di depan seorang remaja kecil Alam Kong Ming tingkat 1 ini. "Aku mau tindakan nyata." "Tentu saja." Olive tidak mengamuk, tersenyum tipis lanjut berkata, "Berharap teman seiman bisa pergi ke Villa Gunung Langit. Aku pasti akan memberikan hadiah yang besar." Villa Gunung Langit. Bola mata Harley Ye berputar. Setelah memastikan dirinya tidak salah dengar nama ini, dia langsung merasa percaya karena dinasti Dacu yang begitu besar, pasti merupakan tempat yang hebat dan memiliki banyak keluarga bangsawan dalam segi pembinaan diri. Apakah keluarga bangsawan Sekte Langit memiliki formasi teleportasi yang besar? Tanya Harley Ye sambil memandang Olive setelah menenangkan hatinya. "Tentu saja ada." "Baik, ayo, jalan." Harley Ye langsung menepuk pantatnya dan sudah muncul rencana matang di benaknya. Dia bisa mendapatkan hadiah, lalu menggunakan formasi teleportasi tanpa memberikan batu spiritual. Cara yang paling menguntungkan. Beberapa saat kemudian, sebuah pedang terbang raksasa terbang dan melintas cepat di udara. Sepanjang perjalanan, beberapa orang yang ada di pedang terbang ada kalanya sengaja melirik ke arah Harley Ye. Harley Ye memakai topeng wajah, ditambah ada kata dendam di keningnya, membuat mereka saling memandang dan mengerutkan kening. "Nona, sepertinya orang yang membuat ulah di daratan Beizen adalah orang ini." Memakai topeng hantu, ada kata dendam di keningnya dan Alam Kong Ming. Lalu, memiliki kekuatan yang luar biasa, transmisi suara senior bermata satu kepada Olive sambil melirik Harley Ye sekilas. Ternyata dia adalah Harry Qin, Komat Kamit Olive. Ketika mereka sedang berbincang, pedang terbang raksasa sudah masuk ke sebuah kota kuno yang bernama Jiuyang. Pada saat baru masuk kota kuno Jiuyang, ada beberapa aura kuat yang muncul. Mereka adalah orang yang datang menjemput Olive dan yang lainnya. Setelah menggunakan formasi teleportasi yang ada di kota kuno Jiuyang, mereka tiba di sebuah pegunungan yang misterius. Di bagian dalam pegunungan ini ada sebuah gunung spiritual yang diselimuti kabut gunung. Tersembunyi sekali. Harley Ye melihat gunung spiritual yang ada di depannya sekilas. Kabut gunung yang tebal, membuat penglihatan sangat buram. Sepertinya akan ada banyak pola formasi yang ada di dalamnya. Jika bukan Olive yang membawa jalan, mungkin dunia luar tidak akan bisa menemukan gunung spiritual ini. "Olive, apakah kamu terluka?" tanya seorang pria berjubah putih ketika mereka baru mendarat. Pria ini terlihat sangat gentleman, tapi tidak tahu kenapa, senyuman di wajahnya sangat palsu dan munafik.
bahkan ekspresi khawatir juga terlihat sangat palsu. Kak Ling, aku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir. Olive yang biasa berekspresi datar juga muncul senyuman tipis langka di wajahnya. Dia, pria berbaju putih ini melihat Harley Ye orang asing ini, langsung memandang Olive dengan tatapan curiga. Dia adalah Olive. Harley Ye yang baru saja ingin berbicara langsung dipotong oleh Stephanie yang ada di sampingnya. Dia juga menunjukkan senyuman misteriusnya dan berkata, Harry Qin yang berada di peringkat Feng Yun dinasti Dacu itu. Harley Ye membelalakan mulutnya, perkataan yang ingin dikatakan pun kembali ke mulut. Ekspresi wajahnya sangat aneh, dia tak menyangka Stephanie sudah menganggap dirinya adalah Harry Qin. Dia adalah Harry Qin. Bisa dilihat pria berbaju putih terkejut dengan perkataan Stephanie ini. Dia menyipitkan mata melirik Harley Ye dari atas sampai bawah. Tatapan matanya juga muncul pandangan provokasi. Kenapa dia? Setelah menyadari keanehan dari pria berbaju putih ini, Harley Ye dalam hati berkata, kenapa aku merasa dia ingin memukulku? Ya. Olive yang di samping juga merasa aneh dan langsung maju dan berkata, dia adalah Hans Ling, kakak seperguruanku. Hans Ling. Kenapa nama ini begitu familiar? Harley Ye langsung memutarkan bola matanya ketika mendengar nama ini. Stephanie yang ada di samping tersenyum dan berkata, tentu saja familiar. Dia adalah urutan ke-51 dalam panggung Feng Yun dinasti Dacu. Kalian hanya berjarak satu urutan, apakah kalian dulu pernah berjumpa? Hanya jarak satu urutan. Bukankah aku berada di urutan 99? Itu dulu. Setelah peperangan kota kuno Chan Yuan, urutanmu dalam panggung Feng Yun sudah resmi naik ke urutan 50. Wah, menarik sekali. Kali ini berkah bantuan saudara Harry Qin, kami baru berhasil selamat dari kondisi berbahaya ini. Olive kembali tersenyum. Oh. Setelah mendengar perkataan Olive, Hans Ling kembali melirik Harley Ye sekilas. Muncul senyuman remah di wajahnya, Kak Qin, meski kita hanya berjarak urutan, malah tidak ada kesempatan berjumpa. Apakah setelah pesta selesai, kita boleh latihan bertarung? Usai berkata, Harley Ye langsung mengangkat alis matanya. Harley Ye sangat pintar, tentu saja mengerti dengan maksud perkataan Hans Ling. Hans Ling tidak terima urutannya berada di belakangnya, ingin meminjam kesempatan ini naik ke urutan yang lebih tinggi. Mereka adalah jenius, tentu Saka tidak akan terima hanya beda satu urutan. Ketika Harley Ye sedang berpikir, terdengar suara yang merdu dari bagian dalam gunung spiritual, Olive. Kak, ayo jalan, kakek sudah menunggu kita, desak Stephanie sambil mendorong Olive. Akan tetapi, setelah jalan 2 langkah, Olive masih tidak lupa tersenyum kepada Kak Hans Ling dan berkata, Kak Ling, mohon bantu cari tempat istirahat untuk Kak Qin. Aku tidak perlu istirahat, aku masih ada urusan lain, Harley Ye maju selangkah, tapi masih belum selesai berkata, Olive dan Stephanie sudah terbang ke bagian dalam gunung spiritual. Kak Harry, kamu jarang datang ke keluarga bangsawan Sekte Langit, tinggal beberapa hari juga boleh. Hans Ling memiringkan tubuhnya sambil mengulurkan tangan mempersilakan Harley Ye untuk maju. Aku benar-benar ada urusan lain. Tidak perlu terburu-buru. Meski Harley Ye tidak bersedia, dia juga dipersilakan masuk ke dalam. Sepanjang perjalanan, Harley Ye terus melihat kondisi sekitar. Gunung spiritual ini sangat luar biasa, ada begitu banyak paviliun yang melayang di udara dan dikelilingi tanaman dan bunga aneh. Semua ini membuat energi spiritual yang ada di sini sangat tebal. Tempat ini bagaikan surga dalam dunia, juga merupakan tanah suci bagi kultivator. Sepanjang perjalanan, bisa melihat murid keluarga bangsawan Sekte Langit duduk bersila di atas gumpalan awan,
dan mereka semua memakai pakaian yang mewah. Ada banyak murid yang berlatih dalam gunung spiritual, tapi ketika melihat Harley Ye dan Hans Ling berjalan mendekat, semuanya menoleh ke arah mereka. Apalagi murid wanita, hati mereka langsung tergerak ketika melihat kewibawaan Hans Ling. Setelah melihat kewibawaan Hans Ling, tatapan sebagian besar murid baru tertuju pada tubuh Harley Ye. Siapa orang yang memakai topeng ini? Kenapa rambutnya berwarna putih? Aneh sekali. Orang yang bisa sampai Kak Ling membawa jalan, pasti memiliki latar belakang yang kuat. Semua orang mulai berargumen. Harley Ye sama sekali tidak dengar. Sekarang dia menengadahkan kepala melihat puncak gunung spiritual ini. Ada sebuah cahaya kecil yang berkedip di puncak. Walau jarak sangat jauh, dia masih bisa melihat jelas benda tersebut merupakan manik-manik spiritual berwarna ungu. Meski manik-manik spiritual ini sangat kecil, malah sedang menyerap energi matahari dan bulan. Manik-manik spiritual ini melayang di puncak tertinggi gunung spiritual, seolah-olah sebuah lambang gunung ini. Setelah melihat manik-manik spiritual ini, Harley Ye merasakan kekuatan penekanan yang kuat, lalu komat kamit, kekuatan tekanan yang kuat sekali. Kak Herikin, kamu tahu itu benda apa? Hans Ling seolah-olah mengetahui Harley Ye sedang memandang manik-manik spiritual dan langsung meliriknya sekilas. Bersambung. Bab 423. Mulai bertarung. Tidak tahu. Harley Ye menggelengkan kepalanya tanda tidak tahu. Ketika melihat Harley kebingungan, Hans Ling langsung menjelaskan, itu adalah benda pusaka keluarga bangsawan Sekte Langit, bernama Mutiara Roh Ganda. Bukanlah manik-manik spiritual pada umumnya, merupakan sebuah benda pusaka yang berharga. Apakah termasuk senjata? Tanya Harley Ye yang tidak paham. Termasuk senjata bagi seorang kultivator. Hanya saja kultivasi mencapai level langit baru bisa membuatnya. Mutiara ini lebih hebat dari senjata spiritual, sama seperti energi sejati dan kekuatan roh, diafragma dan lautan diafragma, roh dan roh sejati. Karena memiliki kekuatan yang lebih kuat satu tingkatan, kekuatan pasti akan lebih kuat. Kalau sebuah senjata, maka harus melihat kekuatannya. Kekuatan Tao adalah peningkatan dari kekuatan spiritual. Hanya mencapai level langit baru bisa memurnikannya. Senjata pusaka hanya bisa digerakkan dengan kekuatan Tao. Aku tidak pernah mendengar keluarga bangsawan Sekte Langit memiliki senjata seperti ini. Pantas saja tidak takut dengan istana haus darah, komat kamit Harley Ye sambil melihat Mutiara Roh Ganda. Dinasti Dacu memang memiliki banyak pihak kuat. Kak Harry, silakan. Hans Ling sudah membawa Harley Ye masuk ke sebuah taman. Setelah masuk ke taman ini, tatapan mata Harley Ye langsung berbinar. Meski luas taman ini hanya 100 meter persegi, hanya saja ada banyak rumput spiritual langka di dalamnya. Lalu, di tengah taman ini ada sebuah pohon buah spiritual yang diselimuti energi spiritual. Buah spiritual yang ada di pohon ini memancarkan aroma wangi. Keluarga bangsawan Sekte Langit kaya sekali, ujar Harley Ye yang kagum dengan fenomena di depan matanya ini. Ketika melihat mata Harley Ye berbinar, Hans Ling yang ada di sampingnya memandangnya dengan tatapan serius. Dengar-dengar kekuatan jurus bulu emas ajaib Kak Harry sangat hebat, bolehkah tunjukkan padaku? Jurus bulu emas ajaib. Setelah mendengar nama ini, Harley Ye langsung menggaruk-garuk kepalanya, berpikir bahwa jurus bulu emas ajaib juga merupakan sebuah jurus rahasia yang hebat. Serelah melihat Harley Ye tercengang, Hans Ling yang ada di sampingnya tersenyum. Kenapa? Kakin takut aku mencuri ilmu? Tidak, aku bukan orang berhati sempit. Kamu ingin melihat, aku akan tunjukkan padamu.
Harley Ye tersenyum. Tatapan Hansling langsung berbinar, dia tak menyangka Harley Ye akan menyetujui dengan cepat. Sekarang Harley Ye akan menunjukkan, maka dia harus melihat dengan teliti dan menemukan intisari dari jurus ini. Hah! Ketenangan taman yang suci ini pun dipecahkan oleh suara teriakan Harley Ye. Dia menggerakkan tangan membentuk segel, kemudian jarinya menggambar di langit seolah-olah sedang menulis. Kemudian, muncul 4 kata di langit, jurus bulu emas ajaib. Hosh! Selesai menulis 4 huruf ini, Harley Ye barulah menyimpan kekuatan spiritual lalu berkata dengan suara serius, ini adalah jurus bulu emas ajaib, hebat kan? Dia memandang ke arah Hansling, ekspresi wajahnya sudah sangat masam. Kamu mempermainkanku. Akhirnya, Hans tidak bisa menahan emosi ini lagi. Dia berteriak dan menamparkan ke arah pipi Harley Ye. Padahal dia seorang anak langit, tidak pernah dipermainkan seperti ini. Di sebuah hutan bagian dalam gunung spiritual, Olive dan Stephanie sedang memijit bahu seorang senior berambut putih. Wajah senior berambut putih ini sudah keriput, tapi memiliki wajah yang bersahabat. Hanya saja energinya sangat kacau. Kadang cepat, kadang lambat dan wajahnya terlihat sangat lemas. Dia adalah leluhur keluarga bangsawan Sekte Langit, orang-orang dinasti Dacu memanggilnya leluhur Sekte Langit. Istana Haus Darah sangat keterlaluan, teriak leluhur Sekte Langit. Aku sudah mendengar cerita kemarin malam dari Olive dan Stephanie. Meski 2 cucunya kembali dengan selamat, banyak anggota keluarga bangsawan Sekte Langit yang gugur, membuat keriput di wajahnya menjadi semakin banyak. Mungkin karena terlalu antusias, darah mengalir dari bibirnya, auranya semakin kacau. Kakek, panggil Olive dan Stephanie secara serentak ketika melihat leluhur Sekte Langit muntah darah. Hanya terdengar leluhur Sekte Langit menghela napas dan melihatnya menggelengkan kepala. Aku sudah tidak berguna, andai saja kau tidak cedera teknik, maka siapa orang yang berani menindas keluarga bangsawan Sekte Langit? Boom! Seusai dia selesai berkata, terdengar suara ledakan kuat dari luar gunung spiritual. Leluhur Sekte Langit langsung berdiri ketika mendengar suara ledakan ini. Tatapan matanya langsung berbinar, apakah orang istana Haus Darah menyerang sampai ke sini? Boom! Seusai dia selesai berkata lagi, kembali terdengar suara ledakan kuat dari luar gunung spiritual. Kemudian terdengar suara makian yang menggema di gunung spiritual, aku hanya bercanda, kamu malah menyerang asli. Suara Herikin, ujar Olive dan Stephanie secara serentak ketika mendengar suara familiar ini. Siapa Herikin itu? Orang yang menyelamatkanku sebelumnya. Oh iya, aku lupa bilang, dia berasal dari area terlarang pelosok. Area terlarang pelosok. Duar, bom. Suara ledakan yang menakutkan menggema di gunung spiritual keluarga bangsawan Sekte Langit. Mungkin karena terlalu menggemparkan sampai master dan tetua yang sedang pelatihan tertutup keluarga bangsawan Sekte Langit juga ikut keluar. Pada saat ini, semua murid keluarga bangsawan Sekte Langit tidak ada niat berlatih lagi. Semuanya serentak menengadahkan kepala ke langit dengan ekspresi bingung. Apa yang terjadi? Kenapa kakak seperguruan bertarung dengan remaja memakai topeng ini? Siapa remaja memakai topeng ini? Tak kusangka akan bertarung sengit dengan Kak Hans. Apakah dia juga murid yang berada di posisi urutan panggung Feng Yun? Sepertinya iya. Bang, klang, buff. Pada saat semua orang sedang berargumen, pertarungan 2 tubuh inkarnasi akan segera terjadi. Selain suara serangan telapak tangan, juga ada suara benturan senjata spiritual yang memekikkan telinga. Mereka adalah Harley Ye dan Hansling. Kenapa mereka berkelahi? Semua karena provokasi dari satu sisi pihak. Cepat hentikan, jangan sampai aku mengamuk.
Harley Ye menginjak pedang terbang, untuk menghindari cahaya pedang yang berterbangan di langit. Kamu berani mempermainkanku. Hari ini ayo kita bertarung mencari sang pemenang. Hansling yang ada di depannya berteriak, lalu menusuk pedangnya ke depan dan menuju ke arah Harley Ye. Sialan! Harley Ye memaki-maki, dia mengeluarkan pedang Cixiao dan menebas ke arah cahaya pedang. Hanya percakapan yang singkat, mereka berdua kembali bertarung. Harus diakui, daya bertarung Hansling cukup tinggi, sampai Harley Ye yang memiliki banyak kartu AS, juga tidak berani meremehkan Hansling. Di sisi satunya, Carlos Chu sebagai kepala keluarga bangsawan Sekte Langit membawa para tetua kemari. Ketika melihat Hansling dan Harley Ye, dia langsung tercengang. Siapa remaja bertopeng ini? Carlos Chu masih belum bertanya, tetua di belakangnya sudah berbicara. Memiliki kekuatan bertarung seimbang dengan Hansling. Lalu, dia hanya alam lingsu tingkat pertama, dia ini berasal dari mana? Tidak peduli siapa dia, cepat tangkap, perintah Carlos Chu. Selanjutnya, ada tetua yang ikut campur. Pada saat dia baru melangkah satu langkah, tangan leluhur Sekte Langit mendarat di bahunya dan menghentikannya. Leluhur, sapa semua orang dengan sopan ketika melihat leluhur Sekte Langit. Jangan terburu-buru, kita lihat siapa yang akan menang. Leluhur Sekte Langit mengelus jenggotnya, lalu memandang ke arah kejauhan. Tatapan matanya berhenti di tubuh Hansling sejenak, kemudian tertuju ke arah tubuh Harley Ye. Tak kusangka bisa jalan keluar dari area terlarang pelosok. Generasi muda dinasti Dachun memang sangat luar biasa, komat kamit leluhur Sekte Langit ketika melihat serangan Harley Ye, juga muncul tatapan kagum di matanya. Bersambung.